Mosok sih Mbak, oke. Iya, Mbak nek jenengan boten percaya ya tak anter kan, tak anter saya tuh sampai jembatan iki loh Mbak. Jenengan ningali ya Mbak nih. Ini apa? Kuburan kan? Nah di sini apa? Sawah kan? Nah udah itu, nggak ada yang namanya Mbak Dia. Oh. Ya, berdoa itu muncul, Mbak Dianya tuh muncul. Munculnya tuh tapi bukan apa? Bukan bentuk wajah yang bagus lagi, tapi lebih ke mukanya yang hancur. Ya. Nah ini rumahnya di sini. Oh rumahnya, oh Iya. ya, ini guys, ini katakan menunjukkan rumahnya Iya. Kak Diah ini ya, sosok wanita. Ya, di sini sebelah sini tuh ada perkampungan gaib sampai sana. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda cerita horor dan misteri dari narasumber yang penuh misteri yang diambil pusat mata. Ini cuaca sangat dingin gitu kan karena kita hujan-hujanan tadi di jalan. Ini cuaca hujan dan sangat asri gitu, suasana enak banget. Dan di sini gue sudah ada narasumber yang namanya Bunda Dijah. Ini akan menceritakan pengalaman mistis tentang jembatan. Dulunya ini bukan jembatan, jadi ada sebuah mata air. Dan setelah dibangun, ternyata ada salah satu bangsa jin berupa wanita cantik. Kita samakan namanya, bangsa jin ini juga punya nama loh, namanya Diah. Dan bangsa jin tersebut selalu mengganggu dari para korban seperti dan wanita cantik ini juga sering jalan-jalan sampai ke alas. Ini berada di Jawa Tengah. Kita sengaja samakan tempatnya demi keamanan bersama. Oke, sebelum kita cerita, kita sapa dulu kan Bunda Dijah. Oke Kak, sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Bunda sebelumnya nih sudah mau hadir di channel Kang Jin Misteri untuk menceritakan pengalaman mistis gitu ya. Jadi yang namanya makhluk gaib, bangsa jin, dan juga makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ini kan ternyata mereka ada ya Bunda ya. Iya. Oke, dan Bunda ini juga percaya banget loh dengan gaib. Kita harus saling percaya dong dengan gaib ya. Kita kan hidup berdampingan dengan gaib, kita harus saling percaya dengan mereka. Kita punya tugas masing-masing dan mereka juga punya tugas, kita harus saling menghargai dan jangan sampai saling mengganggu. Oke, yang penasaran ceritanya, kita langsung aja gimana sih cerita Kang Jin Misteri bisa pelosok dari dunia. Monggo Bunda ceritain awalnya gimana sih kok bisa ada wanita cantik ini ya dan mengganggu para korban gitu. Awalnya tuh gimana tuh pas waktu jembatan dibangun? Oh iya, itu ada sebangsa jin yang memang agak nakal. Beliau itu, dia itu sering apa ganggu, terutama kaum laki-laki biasanya. Lah, pada waktu itu ada kejadian, ada supir truk herbal, tronton besar itu loh. Nah, dari alas roban itu ada wanita cantik, ya si dia itu nyegat gitu. Pak, ikut Pak gitu. Setelah di apa? Anu kan berhenti karena cantik kan, biasa supir kan kadang ya agak Tergoda. ya nakal kan gitu. Akhirnya apa? Diberhentikan lah itu nyetirnya. Terus mau kemana Mbak? Mau ke Lawang Ngaji itu. Lawang Ngaji pundi ya, pakai bahasa Jawa kan. Lawang Ngaji itu sambung ke selatan. Oh, mau ke sana? Iya. Ayo ikut gitu. Terus ikut kan. Ya biasa ngobrol biasa, ditanyain ya bercanda kayak gitu. Terus pada akhirnya kok nggak sampai-sampai, terus Mbak ini sudah sampai belum? Belum, masih ke sana lagi. Sudah sampai belum? Oh. Terus pada waktu sampai sebelum jembatan itu
Padahal kan di situ jembatan kan dulu nggak sebesar ini ya, pakainya tuh kayak lempengan itu loh, lempengan-lempengan ditata gitu. Tapi si supir itu lihatnya tuh jalan raya besar. Terus di situ ada rumah-rumah kayak rumah-rumah mewah gitu loh. Lah, perempuan itu tinggalnya pas di jembatan itu tapi sininya berarti sampingnya ya. Iya. Lah, di situ turunnya mana, Mbak gitu. Mbak dia turunnya mana? Oh, saya turunnya di situ, Mas gitu. Pada waktu bilang turun di situ kan trik penonton kan apa ya? Panjang ya. Ini badannya itu sudah masuk ke sana, logikanya itu nggak bisa masuk karena itu jembatannya kecil. Lah, itulah awal mula kejadian jembatan putus jadi dua. Yang satu hilang, bener-bener hilang. Tinggal yang sebelah sini. Nah itu. Terus kan warga desa berhamburan kan, ada trek nyasar. Oke. Lah, pada waktu itu supirnya itu ditanyain sama warga desa setempat, Mas lah kok bisa lewat jembatan itu padahal kan kecil sih. Saya tuh lihatnya tuh bukan jembatan kecil, Pak. Saya lihatnya jalan raya. Ya Allah. Tapi sopir itu sebelumnya kayak ndak sadar itu loh. Ndak sadar. Jadi kayak ngeblank gitu loh. Dikasih air minum. Terus saya juga pada waktu itu juga ngasih makan juga. Dikasih makan juga. Nah itu bisa ditanyain itu setelah makan. Terus cerita bla bla bla. Terus warga desa kan, wah biasa itu di situ memang kayak gitu. Makanya Mas kalau apa-apa tuh mending apa ya baca doa dulu, nah itu biar nggak diganggu kayak gitu. Terus sopirnya akhirnya kan diantar sama abah atau abahku kan diantar ke balai desa di situ. Lagi interogasi sama Pak Lurahnya juga gitu. Terus kejadiannya nggak itu aja. Ada tukang ojek dari Subah. Ya, si dia itu lagi dengan berpenampilan wangi, cantik gitu. Terus yang namanya anu ya, dilalah nasib itu. Oh, mau kemana Mbak? Oke, ngojek Mbok gitu. Ayo, nah itu ngojek. Nggak pakai helm, diantar lah. Tapi kok yang namanya diojeki wanita cantik kan mungkin ya jadi asik gitu loh, menarik. Nah, sampai di sini terus kok jauh sekali Mbak itu, tapi sampai mau nyampe itu sudah baunya tuh Masya Allah, jadi bukan bau bau wangi lagi ya, kayak bau apa ya, bangkai gitu loh. Bangkai. Iya, bau bangkai. Sampai di jembatan terus Mas turun sini aja gitu. Loh kok sini? Nanti di sana. Oh, yang rumah itu. Iya, rumah itu lagi. Ya. Yaitu turun di situ. Pada waktu itu, seret kayak gini berhenti di kuburan, Mas. Kuburan. Iya, di kuburan. Berhentinya di rumah itu bisa berubah jadi kuburan semua itu, di kuburan situ. Yang sebelah sini tapi yang sisi kiri. Terus ada lagi itu kejadian yang ketiga, ibu-ibu beliau itu jualannya jamu di Pekalongan tapi sering pulangnya itu malam-malam. Biasalah ibu-ibu itu kan mesti pulang malam sendiri kayak gitu. Lah pada waktu itu kan banyak orang di sini, waktu itu jam 1 pemancingan kan biasa kan rame sampai pagi. Terus tiba-tiba tuh ibu-ibu itu teriak-teriak. Katanya ada perempuan rambutnya panjang. Terus tapi ini apa pakai enggak pakai rok pendek. Cuma ininya hancur. Banyak belatungnya. Itu teriak-teriak sampai apa ke sini tuh. Mas, mana kuntilanak gitu. Ada kuntilanak gitu. Nah, terus diantar lah sama ini anak-anak yang mancing ke sana. Ternyata
di situ itunya sudah hilang tapi bau busuknya masih masih apa ya, masih terasa Iya. gitu. Terus yang keempat juga anakku dari pemancingan itu juga dicegat di sana, dicegat. Tapi itu bisa berubah bentuk, nggak perempuan cantik tok. Kadang berwujud ini seperti apa ya? Jadi besar itu loh. Terus ngalangi jalan kayak gitu. Itu anak saya sendiri yang di situ ngalami sampai muter lagi. Jadi sering bikin onar. Terus pada waktu itu ada anak kecil namanya Masaka kan. Masaka kan sering ngaji habis maghrib kayak gitu. Terus pulangnya itu apa sama digoda sama itu, tapi bentuknya cantik. Eh, Rambutnya itu digerai cuma ada apa? Bunga-bunganya itu loh. Pakainya berubah kostum, bukan pakai rok lagi tapi pakainya kayak apa jari, tapi rambutnya diurai. Jadi itu berubah-berubah wujudnya, tapi ya tetap si dia itu, nggak lain. Terus ada juga pada waktu itu ada bapak-bapak lagi mancing malam-malam, Mbak dia itu yang sering bikin onar itu kan biasalah ada yang lewat gitu ya, lewat ke situ, ke sungai. Ih, lah itu siapa? Kok malam-malam kok mau ke sungai? Itu bawa kayak baju itu loh. Tapi malam-malam kok nyuci kayak gitu. Terus kan ditanyain, Mbak lah mau ngapain? Nyuci mas, oh gue. Terus nyuci kan lama, kok aneh, makin aneh, kok mosok jam 11 malam kok nyuci kayak gitu. Terus ditanyain lagi, Mbak lah kok malam-malam nyuci? Iya soalnya di rumah mati kayak gitu. Terus sudah selesai itu sudah selesai nyuci lah di bawah. Tapi bawahnya tuh dilihat tuh kakinya ini loh apa nggak napak. Mangle orang itu apa orang mancingnya lari. Takut. Takut pancingnya ditinggal. Terus kejadian lagi ada bapak-bapak namanya Bapak Suroso pulang dari pabrik Primatek. Beliau jam 1:30 malam lah, 1:30 malam si dia itu bikin ulah di tanjakan sini. Di tanjakan dengan berpakaian hijau-hijau, pakai apa? Ya bunga melati itu loh. Terus jarik Ya. itu ganggu juga, minta diboncengin. Oh Pak, saya bonceng nggih, ngono. Lah mau kemana? Ngono. Ke situ tok deket. Lah deket kok bonceng Mbak, di situ kan anu sih lagi ditutup jalannya. Ora Pak, saya ditaruh di situ aja gitu. Terus anut kan, padahalnya bapaknya kan aslinya mau itu bertigaan kan ke sini, tapi berhubung di AW gini dipanggil kan akhirnya datang lah itu disuruh untuk nganterin. Tapi setelah berhenti di jembatan lagi-lagi turun kan, itu sudah hilang, cuma ketinggalan baunya aja yang bau wangi itu. Terus Pak Surosonya itu yang diliatin sama yang rambutnya panjang terus pakai apa bunga-bunga itu langsung kabur, terus ada lagi yang dari Batang 2 anak. Ceritanya malah habis maghrib ada ibu-ibu bawa ceting tahu kan Ya, apa cepon kayak ya wadah itu Wadah loh, nasi. wadah nasi itu dipanggul, dek minta bonceng loh. Kan ada 2 anak tuh, yang satu pakai motor sendiri-sendiri minta diboncengin, ternyata belum sampai itu sudah hilang.
Dia Udah hilang, iya udah hilang. Jadi kejadian sini sering pada takut lewat sini. Tapi ya alhamdulillah ya ada apa ketika jembatannya dibangun megah kayak gitu akhirnya lebih berkurang horornya. Cuma ya tetap ada sih. Kemarin-kemarin juga ada anak-anak pulang ngaji itu di jembatan situ itu ada tangan 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 perempuan banyak itu loh dari situ tangan jembatannya. banyak, Iya, tangan banyak kayak gini. cuma tangan gitu. Iya, cuma tangan semua. Cuma tangan semua. Nah, itu tidak sampai situ toh. Sebelum tangan muncul kayak gitu, Iya, iya. banyak itu ada kejadian bau dulu biasanya bau kayak melati gitu. Nah, tuh tangan-tangan dari jembatan. Itu kayak mau apa ya, kayak mau Enggak. mau megang gitu loh. Nah, itu sampai berlarian, Tak. takut berlarian. Terus tak tanyain kenapa? Di situ ada nombak tangan-tangan pada muncul kayak gitu. Mosok? Iya, ada tangan muncul. Terus orangnya tak suruh ke sini, tak kasih wedang kayak gitu. Terus selanjutnya next berapa bulan kemudian kan ada lagi kejadian. Ada bapak-bapak bawa mobil kijang waktu itu warna coklat. Dari Sambong. Orangnya biasa pakai baju krem itu sama rok. Rambutnya digerai kayak gitu. Pak, saya ikut nggih. Kemana? Awang ngaji. Lah rumahnya mana? Ya jembatan itu sesudah jembatan sedikit. Oh, di situ. Monggo. Lah jenengan mau kemana? Mau ke Cepoko Kuning. Oh ya naik. Terus pada waktu itu ya ngobrol seperti biasa ngobrol. Tanya ngobrol ngalor ngidul gitu. Terus kan jalan terus Pak jenengan mau kemana Pak? Ke Cepoko Kuning kayak gitu. Ya udah saya turun di sini nggih. Terus pada waktu turun itu langsung bukannya turun tapi belum dibuka itu sudah nggak ada. Iya. Itu langsung digas kenceng kan sama pak sopirnya. Ketakutan kayak gitu. Lah itu jadi viral cerita bahwa jembatan sana tuh angker kayak gitu. Kemarin saya gini-gini sampean wong minta turun kok sudah nggak ada kayak gitu. Terus selanjutnya ada cerita ini. Pada waktu itu kan ada ibu-ibu ke sini, ke pemancingan sini. Tanya tuh, Mbak ada namanya ini Mbak Diah kayak gitu. Kenapa? Minta didandanin. Oh, minta didandanin. Iya, no. Minta didandanin. Beliau sudah transfer lah. Lah mau minta didandanin apa? Manten gitu. Terus kan ke sini tapi nyari alamatnya nggak ada. Yang namanya Mbak Diah, rumahnya di jembatan sebelah yang barat sini. Tanya tempatnya, mosok Mbak nggak ada wong wis ngasih nganu loh, wis ngasih DP ibaratnya udah transfer. Lah terus, tapi nggak ada Mbak yang namanya Mbak Diah. Ini Mbak, bukti transfernya loh. Gitu. Terus apa mbak-mbaknya itu kan bilang kayak gini, mosok sih Mbak? Iya. Mbak nek jenengan boten percaya ya tak antar saya tuh sampai jembatan iki loh Mbak. Jenengan ningali ya Mbak nih. Ini apa? Kuburan kan? Nah di sini apa? Sawah kan? Nah udah itu, nggak ada yang namanya Mbak Diah. Dan semenjak itu ya gimana akhirnya jadi apa ya?
berita sing nggak anu kan. Terus ada lagi tukang ojek dari Pekalongan. Itu diboncengi lagi, ya ngobrol seperti biasa. Terus lihat pas sama apa di jembatan itu, eh lihatnya tuh kota, terus ada kayak rame pasar malam kayak gitu di situ. Terus ditanyain, Mbak turunnya di mana? Rumahku itu yang sebelah situ, kayak gitu. Oh iya. Terus turun kan, dimatiin lagi, sudah jadi kuburan semua. Hmm. Berarti lihatnya keramaian gitu ya, Bunda? Ya, lihatnya keramaian. Di situ ada apa ya, kampung, terus ya hadiahnya tuh di situ. Tapi beliaunya sendiri sering usil kayak gitu, Iya. suka goda-goda kayak gitu. Terus eh pada waktu itu Mbah Kakung saya tuh kan ngajak saya apa jolo ikan, jolo, Bang. Iya, iya. Heeh, jolo ikan. Ya, muncul, tapi munculnya Mbak Diahnya versi lain. Beliau munculnya pakai kebaya kuno, rambutnya disanggul, tapi baunya bau wangi kayak Iya, gitu. iya. Iya, sering maksudnya ngikuti. Dikirain kan Mbah Putri. Iya, iya. Mbak Putri, Mbak Putri ngikuti sampai kan jalan dari sini menyusuri sungai sampai sungai pertemuan antara Sungai Lojahan sama sungai yang mau ke Keramat itu, dua pertemuan sungai itu. Lah sampai situ tapi ditanyain tuh diem, ditanyain Mbah Kakung tuh diem. Uti lah, wong malam-malam kok ikut pulang bayi sih sana gitu lah. Lah saya kan masih kecil saat itu ya, diajak kayak gitu kan, bodo amat lah, wong paling Mbak Uti biarin lah, biar ikut kayak gitu. Fokus anu sih ngambil ikan, Iya. kan ikannya banyak waktu itu. Terus pada waktu itu Mbah Kakung kan ngadep sini, ini ikannya dibawa kayak gitu. Tapi Mbah Putrinya itu yang alias Mbak Dia itu sudah nggak ada. Jadi sering begitu. Ternyata Simba tuh ketika di rumah Simba tuh masih tidur pakai selimut. Nah, dari situ beberapa bulan itu nggak berani njolok ikan lagi. Terus pada waktu kemarin banjir besar itu Mbak Diah muncul, tapi munculnya versi lain. Waktu itu kan saya ditinggal sama suami, saya sendiri di rumah. Hujan badai, saya lihat di Facebook itu statusnya banjir, statusnya apa gitu, pokoknya badai kayak gitu, banjir besar kayak gitu. Terus firasat saya sudah nggak enak, ini kok kayak mau banjir. Ternyata saya lihat di depan itu sudah segini. Iya. Sudah sepaha ya, sepaha. Lah, saya keluar sendiri. Anak saya tak ungsikan ke sana, rumah sana. Saya keluar, itu sudah baunya nggak enak, bau wangi. Saya sudah, oh ini ada sesuatu ini. Saya jalan ngambil payung kan, ngambil payung sama ngambil baterai. Tak senteri kayak gini. Ya Allah, banjir ya, kayak gitu. Tapi saya berani ke situ, tak susuri sama ya berdoalah di situ. Tapi sebelum berdoa itu muncul, Mbak Dianya tuh muncul. Munculnya tuh tapi bukan bukan eh bentuk wajah yang bagus lagi, tapi lebih ke mukanya yang hancur. Iya. Mukanya yang hancur terus penampakannya tuh segini.
Enggak ada, badannya enggak ada. Cuma rambut sama ini tok, sama mata melotot sambil meluk daun pisang. Tapi saya yang enggak lari, malah saya tanya, "Ngapain kamu di situ?" Ngapain di situ? Badannya separuh gitu. Ya, badannya separuh. Terus pada waktu itu tak tanyain, "Ngapain di situ?" Ya. Ganggu aja, terus lari. Nggak tahu larinya kemana, hilang kayak gitu loh. Hmm. Terus saya berjalan lagi kan ke atas, nyusuri banjir segini sendiri saya. Ke atas, saya digoda lagi. Itu bentuknya bukan tapi lebih ke kayak nenek tua. Heeh. Nenek tua. Ya aslinya perwujudan dari manifestasi dari Mbak Diah itu sendiri itu bisa berwujud macam-macam. Kali ini bentuknya tuh kayak apa ya? Kalau di desa sini tuh nyebutnya wewe ya. Wewe ya. Iya, wewe. Itu rambutnya panjang, acak-acakan, terus kukunya panjang-panjang. Tapi cuma diem saja di pohon jati situ, diem kayak gitu. Jadi memang kalau banjir itu sering pada muncul biasanya, tapi yang dominan itu ya sering ganggu ya itu Mbak Dia. Terus pada waktu itu ada anak sekolah ya, anak sekolah malam-malam pulangnya malam kan, mungkin ikut ekstrakurikuler apa-apa gitu. Di sini di sebelum jembatan lihatnya tuh ada ini mbak-mbaknya lagi duduk kayak gini. Iya. Terus kan ngerti ini kan gimana ya, mau kemana apa kan ditanyain sama mbak itu. Iya. Bu ikut yuk kayak gitu, ayo bonceng. Terus hanya diem duduk kayak gini. Bu bonceng. Terus habis natap kayak gini tuh langsung lari karena mukanya rata, nggak ada ininya, nggak ada mulutnya, nggak ada matanya gitu. iya, rata. Terus lari itu birit-birit, terus jadi viral kan cerita. Tadi malam tuh rame ada itu penampakan di jembatan muka Berarti rata. Buddha sendiri memang sudah sering lihat gitu ya? Iya, karena di sini kan hutan semua ini, jadi mau nggak mau kan kita sering interaksi sama. Oke guys, ini saya benar-benar sangat menarik sekali dan gue sendiri ini sangat penasaran dengan jembatan tersebut. Jadi lokasinya ini nggak jauh dari sini ya Bunda ya? Iya, Oke, deket. biar kita nggak penasaran seperti apakah jembatan tersebut. Oke, kita langsung ke lokasi ini guys. Oke guys, ini gue sudah ada di lokasi jembatan tersebut yang sangat angker juga, dan yang dikatakan Bunda Teja ini kan ada sosok wanita yang sudah sering mengganggu dari warga dan juga sopir truk. Ini suasana juga sangat mencekam, gue sudah sangat merinding dan ternyata ini benar-benar merinding sekali. Oke, kita lanjut tanya sama Bunda Teja. Oke Bunda, ini lokasinya memang benar-benar mencekam banget dan juga merinding. Ini juga sudah ada yang di sini enggak Bunda? Iya. Dia ada di mana ini? Di situ di belakang pohon. Kamera. Iya, di pohon. Oh, di pohon pisang ini ya. Nanti kok merinding banget, ini sangat merinding ya? Iya itu. Jadi merinding ini dalam arti apa ini Bunda? Apa ada energi apa Iya, gimana? biasanya kehadiran sosok gaib yang hadir di kita itu pasti kita akan merasa merinding kayak gitu. Di tengkuknya juga. Ini di pohon pisang ya, belakang kamera iya, ya? Itu. Nah itu. Oh iya. Terus dia sosoknya ini sekarang wujudnya kayak seperti apa nih fisiknya itu loh, ciri-cirinya ini? Oh, ini Masya Allah ya. Ya pakai kebaya, rambutnya panjang, ada melatinya, tapi mukanya rata. Nggak ada mata, nggak ada itu. Nggak ada. Tapi kadang-kadang dia memang melotot ya? Ya enggak juga. Ini enggak kok, nggak melotot. Nggak melotot? Iya, biasa. Cuma dia rata itu? Iya. Ini
memang wujud asli atau gimana? Iya, biasanya wujud asli seperti itu. Tapi biasanya kalau untuk wanita cantik. Cantik. Mm-mm. Terus pas waktu tangan banyak itu gimana? Oh, di sini. Di sini. Oke, kita akan menunjukkan lokasi yang katanya banyak tangan gitu ya. Iya. Nah, ini. Bismillah. Bismillah. Nah, di sini. Sebelum dibuat jembatan seperti ini kan jembatannya pakai kayu. Iya. Itu kayunya kan pada pecah. Lah dari arah pecahannya itu sering muncul. Yang di sini ya. Iya, sering muncul tangan. Oh, masuk saja. Ya, Tapi di dia sini. ngikut nggak ini Bunda? Apa? Yang sosok wanita ini? Enggak. Nggak ngikut? Enggak. Nggak ya? Ya, kita doa aja nggak bakalan. Nah, ini rumahnya di sini. Oh, rumahnya. Oh, Iya. ya, ini guys, ini kita akan menunjukkan rumahnya Iya. Kak Diah ini ya, sosok wanita. Ya, cantik. di sini sebelah sini tuh ada perkampungan gaib sampai sana. Lah, rumahnya yang itu Ini rumahnya bentuknya kayak apa sih Bunda? kayak harim, kayak yang di apa? Harim itu loh, yang di Madinah itu, kotak-kotak besar itu. Semua ke sana. Oh, kalau kita ke Mekah, Madinah itu rumahnya kayak gitu, cenderung coklat semua. Terus ada jalannya. Lah itu rumahnya Mbak Diah yang di situ. Iki ada kuburan ya, berarti di sini Iya, ya. di situ. Kalau ini kuburan, di situ Mbak Diah Dia rumahnya. sudah umur berapa tahun kalau boleh tahu nih Bunda? Oh, ya Pak. Si Yes, Dia ini umurnya 27. Beliau 27. 27. Iya. Tapi memang dia sudah di sini memang rumahnya. Iya, dari sebelum dulu. dibangun Dari ya. dulu. Berarti ini jembatan masih baru. Masih baru ini. Baru kemarin saja, baru Tapi 5 pernah bulan. ada kecelakaan gitu, pernah Ya pernah di situ. kecelakaan. Nah, cuma kecelakaan yang sering tuh kecelakaan biasa. Jadi di situ. Itu ternyata kan di situ kalau lihat tuh dari situ ujung situ sampai sini, ini tuh jalan raya. Kalau yang lihat itu kan kayak gini ya, tapi lihatnya tuh jalan raya tembus ke situ. Jadi nggak ada arah yang ke situ belok, tapi lebih ke tembus ke situ sampai sana ujung. Terus ada hubungannya apa dengan alas roban sama Diah ini? Iya, ada hubungannya lah. Kan dulu sebelum Sultan Agung menyuruh Nyuwun Sewu Ki Bau Rekso untuk membabat tanah Jawa, itu kan dihalang-halangi yang namanya Raja Ulik. Ya. Raja Ulik itu kan nyuruh prajuritnya untuk ngalang-ngalangi. Iya. Ngalang-ngalangi lah, salah satunya mungkin Mbak Diah ini kan dari pasukan itu juga, cuman kan versi lain ya, versi zaman modern mungkin dengan berpenampilan modern, ganggunya juga modern kayak gitu. Lah, di sini juga ada ini untuk mandinya biasanya mandi. Lah di sini di bawah sini ada pemandian air panas di sini dulu. Ini sering nampak juga di sini. Jadi kalau orang misalkan mau mandi berobat di sini kan biasa untuk nombo ya. Itu di situ kadang kalau kita nggak baca doa-doa itu muncul, diganggu kayak gitu. Di bawah sini ya. Di bawah sini. Nah ini di Oke, bawah oke. sini. Di bawah sini. Tapi pernah juga makan korban orang tenggelam di sini, pernah? Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Kan biasanya kalau sungai-sungai jembatan kan sering makan korban tumbal orang tenggelam, tapi nggak pernah ya. Enggak pernah. Enggak pernah sini. Tapi selain sosok Kak Diah ini, ada lain nggak apa siluman gitu? Nah, ada. Siluman apa itu Bunda? Itu berwujud seperti sininya berbulu, kukunya panjang-panjang, matanya merah. Ini suka di situ pas lampu mati. Jadi lampu itu Ya lampu-lampu. lampu yang mati itu Heeh.
itu diganti berkali-kali nggak bisa, tetap aja mati. Tapi Itu sekarang nyala tuh. yang ini tengah. Oh, yang tengah. Lah itu sih yang Oh ya mati ya. ketip-ketip Oke itu. guys, ini yang tengah mati ya. Berarti walaupun sering diganti tetap mati. Iya, sering Itu ada kan. apa berarti? Ya karena ada ininya, biasa penampakan di situ, nggak mau. Siapa itu? Tidak dia. Ya ada sosok dua itu kan, Mbak Dia sama satunya genderuwo. Biasanya baunya itu kalau maghrib tuh bau apa ya, kayak ketela bakar itu loh. Iya ya. Sering muncul di situ kalau Nah, maghrib. terus si siluman ini apanya di sini? Apa dia penguasa atau yang punya kekuasaan? Oh, yang punya kuasa di sini Mbah Jenggot ya. Oh, Mbak Jenggot. Beliau termasuk nakal juga sih. Kalau Mbah Jenggot sama dia nggak seneng, soalnya sering nakal. Oh, iya. Tapi pas waktu kejadian kecelakaan ini usul dari mereka atau bukan berarti? Oh, ya bisa jadi juga karena mereka juga kan mungkin nggak baca doa-doa gitu. Akhirnya kan itu ya diganggu. Makanya kita kalau pergi-pergi paling nggak baca Bismillah itu sebagai pelindung kita lah, sebagai Muslim ya, berdoa dulu. Berarti di sini ada berapa sosok ya Bunda yang penunggu jebakan sini? Yang dominan 2. 2 ya. Ya, yang dominan 2. Tapi di sini ini pas ini Iya. ini bentuknya kayak boneka semua ini, jejer rapi. Sering penampakannya biasanya maghrib kayak gitu. Tapi kalau seperti pocong atau kuntilanak atau anak kecil itu ada nggak di? Ada. Pocong Di mana ada. itu, Bunda? Mau disepil, Pok. Sini. Iya. Nah, di sini. Ini di sini ada pocong namanya Pak Kosim. Pak Kosim ini sering muncul biasanya kalau orang pergi jauh kayak gitu. Terus lupa doa, misalnya dongeng-dongeng kayak gitu, biasanya muncul. Lah, sosok pocong itu warnanya hitam. Terus nggak punya gigi ya, ompong gitu, hitam juga. Matanya tapi bolong. Kayak topeng Scream itu loh. Terus Tahu nggak? kok bisa ada namanya Pak Kosim itu? Itu Iya. bahasa Cina atau ada orang kecelakaan atau gimana itu Bunda? Enggak, itu murni dari sosok penunggu sini, memang terkenalnya Pak Kosim. Kok bisa ada namanya Pak Kosim gitu? Padahal kan biasanya kalau ada sosok seperti ini kan dari korban kecelakaan atau dari kena santet, itu ternyata tidak ya? Enggak ya? Kan makhluk juga punya nama loh. Punya nama ya? Iya, punya nama. Tapi si kuntilanak ada juga? Gimana? Kuntilanak itu? Ada. Di mana itu? Kalau Mrs. Kunti ya, Mrs. Kunti seringnya di sana. Di sana ya? Iya, pas pemancingan itu naik sedikit, seringnya di situ. Punya nama juga itu Bunda? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Berarti kuburan dan jembatan ini memang ada sosok penunggunya. Iya. Bukan dari orang-orang yang meninggal dunia. Iya. Bukan. Itu pernah kejadian saya sama keluarga itu, sama keluarga bareng-bareng, terus guyonan kayak gitu. Kan abah mamah itu nggak percaya yang adanya kayak gitu. Terus adik juga nggak percaya. Ah, bunda ke senengnya ngayal gitu lah. Coba kamu sentuh tangan saya gitu lah, tak sentuh kan. Terus lihat Pak Kosim itu langsung teriak-teriak. Takut Oh, gitu. enggak gitu. Ya itu. Jadi akhirnya pada ngerti, maksudnya tahu bahwa di sini oh ada gitu. Itu enggak satu tok, adikku yang kedua orang percaya, tak suruh nyentuh tangan lagi. Sini tak liatin. Itu langsung lihat. Oh, Bunda bisa melihatkan seseorang dari pegang tangan ya? Ya nggak tahu juga, pokoknya saya pengen kayak gitu aja, dilala lihat gitu loh. Oke guys, ini sangat menarik sekali. Ini gue ingin buktikan, barangkali mudah-mudahan bisa nggak Kak, kalau aku cuma ingin lihat sosoknya, nggak cuma bayangan di batin gitu. Ya
Maksudnya dinampakkan kayak gitu. Aku pengen lihat ini sosok di sini, jadi penasaran di sini gitu, yang pocong atau terserah sih Bunda yang mau menunjukkan Oh, mana gitu kan. gini aja. Saya kan masih uzur ya, tapi tak kasih kode lo ya. Ya, Dari pohon ini, pohon pisang ini, nanti gerak. gerak Ya, ya. perhatikan ya. Ya. Kayak sulapan. Ini Pohon lihat. pisang ya? Ya, ini. Daun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan ya Allah kuasamu ya Allah. Lah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Kelihatan? Udah? Pocong. Saya enggak, tunjukkan saja. Bismillah, gerakkan saja. Enggak Itu usah gerak nampak, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, gerak. ya. Iya. Masyaallah. Udah sih. Udah kan itu gerakan. Itu berarti gerak itu dari sistem energi atau gimana itu? Ya berarti beliau-beliau tuh memang ada, Oh, memang ingin ada menunjukkan bahwa aku ada loh. Selain kita tuh ada dimensi lain, ya. Iya. Jadi kita harus saling menghormati, Oke, karena oke. gimana juga kan makhluk Allah juga kan. Yang namanya jin kan ada yang Muslim, ada yang enggak juga. Lah kita menghormati yang Muslim. Itu dibuka tuh. Iya. Udah. Mau saya tunjukkan lagi? Tapi dengan antara orang yang imajinasi, halusinasi dengan cara melihat langsung ini bedanya tuh gimana Bunda? Maksudnya gimana nih? Ini kan ini ada seseorang nih melihat secara langsung atau imajinasi dari halusinasi itu bedanya itu gimana gitu? Dari pikiran kita. Kalau pikiran kita apa ya sesuai yang dipikirkan biasanya. Kalau kita takut pada pocong, ya udah lihatnya pocong. Enggak, tapi ada wujud pocong gitu. Iya. Itu memang berpapasan apes atau memang ada sosok yang menunjukkan dalam pikiran orang tersebut? Ya nggak gitu juga. Kadang kan apa ya? Karena kita mungkin lalai gitu, kurang doa itu artinya langsung muncul kayak gitu. Tapi kalau penunggu dari siluman-siluman seperti yang berada di sungai-sungai lain seperti siluman buaya atau siluman ular ini di sini ada nggak Bunda? Nggak ada. Nggak ada ya? Di sini nggak ada. Cuman ya itu saja. Makhluk-makhluk yang di sekitar kayak gitu. Paling pocong, genderuwo, kayak gitu. Oke guys, kita sudah sedikit informasi dari Bunda Atijah. Memang benar-benar mereka itu ada dan itu tadi sudah dibuktikan pohon pisang daunnya bergerak terus ya Bunda ya. Iya. Dan juga nggak ada sosok siluman buaya atau siluman ular, ternyata tidak ada dari ulah orang kecelakaan, dari ulah mereka. Dan di situ ada sosok tadi yang pertama Genderuwo. dia ya mukanya Iya. rata. Terus kok kenapa juga mukanya rata nggak cantik gitu? Iya, yang nggak tahu juga mungkin belum make upan. Malu kali kesamaan Oh, jenengan. malu gitu. Tapi dari edukasi podcast kali ini kedatangan saya dari Pekalongan, tapi aman ya Bunda ya? Iya, insya Allah aman. Jawa aman ya? Iya, aman. Mungkin barangkali ada pesan-pesan dari penunggu jembatan sini, mungkin barangkali Bunda bisa komunikasi untuk yang menonton nih, untuk penonton yang tentang orang-orang awam yang nggak percaya dengan mereka, bahwa mereka itu ada. Mungkin barangkali ada pesan dari mereka Bunda tentang jembatan ini. Oh iya. Sebaiknya kalau lewat sini paling enggak ngebel gitu loh. Klakson. Iya, klakson. Sama baca, iya sebisanya misalkan sholawat ya sholawat gitu. Pokoknya hatinya diisi, kolbunya diisi, jangan sampai ngalamun kayak gitu. Karena apa? Bisa menyebabkan jatuh kayak gitu. Mungkin karena ngalamun kan akhirnya kepleset kayak gitu. Lah, saran saya terus nganu ya mending berdoalah sebelum pergi. Gitu. Kan kadang kan nggak mesti semua ya, katanya ada orang yang meninggal kecelakaan dia menampakkan diri, itu sebenarnya dari sosok orang yang kecelakaan bukan Bunda? Bukan. Kalau orang sudah apa ya sudah meninggal ya sudahlah meninggal. Mungkin
Itu jelmaan dari jin yang yang menjelma dari seorang itu, enggak orang mati jadi hantu kayak gitu, enggak kayak gitu. Tapi Lain. iya. Di jembatan sini ada istana gaib nggak? Kalau sini enggak, cuma yang ada istana tuh situ. Oh, di situ Di dekat situ rumahnya semua Kak kan. Bia. Itu kan Istananya mega atau itu rumah keren-keren loh, kayak wow, yang di di Arab. di Kalau Arab? pernah ke Arab itu kan rumahnya keren-keren, Iya. bangunannya besar-besar. Oh, ternyata memang ada betul. Iya. Oke guys, cukup kita survei di sini. Kita akan lanjut ke podcast nih. Oke guys. Oke guys, tadi kita sudah survei lokasinya jembatan tersebut ya, memang benar-benar angker dan juga banyak makhluk astral. Penunggunya tadi sudah dijelaskan Kak Dia, posisinya di pohon pisang dan juga ada pocong dan kuntilanak, ternyata tidak ada siluman. Dan ternyata pocong ini punya namanya Pak Kosim, bukan orang kecelakaan atau orang meninggal, ternyata bangsa jin juga punya nama. Jadi untuk edukasi podcast kali ini, ternyata kalau ada orang yang meninggal, terus gentayangan ternyata tidak ada. Biar kita jelaskan, kita lanjut ke Bunda Atijah. Monggo Bunda Atijah, kita jelaskan nih tentang bangsa jin dan orang yang meninggal, sedikitlah penjelasan biar penonton ini tahu ya tentang orang meninggal dan bangsa jin gitu. Iya. Ya kalau orang meninggal itu ya meninggal. Itu urusan orang yang meninggal dengan Tuhannya kan. Tapi kalau jin, ya udah jin aja, enggak manusia itu jadi setan, enggak. Oke. Terus kan ketika ada orang yang mediasi lewat mediator, ditarik nih, dimasukkan, terus dia komunikasi dan tanya jawab. Terus ngakunya orang yang sudah meninggal di sini itu bangsa jin atau orang yang Iya, meninggal? korin. Jin Tahu kan? korinnya yang Kita meninggal kan gitu. kita kan ada korinnya kan. Ada korin. Ya, itu korinnya biasanya yang ngomong. Enggak si Fulannya itu yang ngomong, enggak, itu korin. Lah, korin juga kan kadang beritanya enggak pas juga, kadang manipulatif juga loh, hoax gitu. Makanya kita jangan percaya banget sama jin. Mediasi-mediasi juga itu kadang kurang pas juga. Kalau yang masuk itu korinnya pas, beritanya pas, oke lah. Tapi kalau fitnah itu masalah Susah juga, kalau iya. terus dan juga mereka punya desa gaib, istana gaib, dan juga Kak Dia ini kan punya rumah tadi ya. Kok ternyata mereka itu punya fasilitas seperti kita gitu. Iya, betul. Mhm. Iya, punya suami, punya anak, sama sih. Sama. Tapi kalau soal umur dikatakan jauh mana gitu. Iya, banyak sanalah, ribuan tahun, bisa ribuan tahun. Tapi kalau bangsa jin bisa dimusnahkan nggak dengan manusia gitu, Bunda? Nek dimusnahkan, misalkan ada jin yang jahat, kita baca ayat apa gitu, memang panas kayak gitu, biasanya terpenjara. Ya, Terus sama ada kayak lagi nih Bunda, orang yang melakukan pesugihan nih, terus dijadikan tumbal di sana jadi budak. Ini benar nggak sih? iya betul. Betul. Kalau itu betul. Itu memang benar arwahnya dia jadikan budak, Iya, jiwanya tuh ditarik ke sana. ditarik. Iya. Terus juga ada pernah yang meninggal yang jadikan tumbal tersebut, terus ketika kuburannya digali kok ternyata dia jadi pohon pisang. Ini benar nggak nih? Kalau secara ilmiah saya nggak tahu ya, saya nggak pernah lihat juga sih, nggak pernah bongkar-bongkar juga. Tapi memang betul ada tumbal dijadikan budak di Iya, situ. ya mungkin jasadnya itu kan film-film ya, kalau nyata nggak, tetap jasadnya tetap ya manusia, cuman jiwanya yang diambil, bukan raganya. Bukan jin korin. Bukan. Bukan, memang dia yang jadikan budak atau jadi umpama anaknya tumbal dijadikan monyet di situ. Memang dijadikan monyet di sana gitu. Iya, bebas lah sana mau menjadikan apa, biasanya kan apa untuk jadi pembantunya, kerja-kerja di sana, kayak gitu memang ada. Tapi wujudnya ya macam-macam. Macam-macam ya. Berarti memang betul ada ikatan perjanjian pesugihan antara dengan mereka, terus harus
jatuh tempo makan tumbal gitu. Iya, betul. Itu Betul ya, ada. bukan jin koren gitu ya. Hmm, Berarti asli murni ya Bunda ya? iya, nggak Oke, oke. apa-apa. Ini sangat menarik sekali nih teman guys. Terus antara siluman dan bangsa jin lelembut ini kok beda nama gitu. Ini dari lelembut atau siluman ini bangsa jin bukan? Iya, sama-sama bangsa jin, cuman kan beda penyebutan. Cuman ya yang namanya jin tuh ada yang jahat, ada yang enggak. Ya kayak manusia juga lah. Hmm. Ada yang manusia yang kayak setan juga, ya manusia setan. Nah Kan tapi, oke, oke. mm-mm, Di dalam Al-Quran kan sudah ada jin dan manusia untuk menyembah Allah ya Bunda. iya, Jadi mereka juga ibadah. iya ada yang ibadah juga Muslim. Bahkan ada sebagian orang, misalnya apa orang pinter yang ahli apa gitu, itu bisa interaksi dengan jin. Bahkan Kanjeng Nabi saja kan pernah kan ada jin yang pernah sama Kanjeng Nabi kan, malah baik kan jinnya. Nah itu sama juga manusia biasa juga sama jin-jin juga ada Tapi yang bisa ngobrol kayak gitu. tapi Bunda sendiri pernah melihat nggak dari sosok-sosok orang yang jadikan tumbal gitu? Aduh, nek itu Mhm. Ini oke guys, ini lampu kok agak sedikit terganggu. Ini tadi lampunya kan kedap ini ya. Ini iya, berarti dari apa ini dalam arti kok lampunya itu kedip sendiri gitu? ya itu kan simbol bahwa ada interaksi ya, hadir. Interaksi. Iya, biasanya kayak gitu. Menandakan apa? Mendadaknya ya hadir. Oh, dia hadir itu. Ya, Sini siapa yang hadir berarti? iya, ya mulutnya kayak serigala. Mhm. Ya, mulutnya kayak serigala terus matanya lah, lah itu sih Depan rumah. depan rumah Kayak lagi serigala bilang. tuh. Ya Iya, ini dari jembatan. enggak dari situ, dari Itu ada sawah ya? ada sawah situ, ada gumuk-gumuk kan bebatuan di situ. Hmm. Ada berapa ini? Satu. Satu. Oh, dia ngapain tuh kok hadir di sini? Iya biasa kepo lah, Kepo gitu. pengen podcast Ternyata juga kali. ternyata guys, mereka juga kepo mau tahunya ada apa. Ternyata di sini ada podcast tentang mistis dan horor gitu ya. Jadi ternyata kehidupan gaib dan manusia ini memang benar-benar ada ya. Iya, Jadi bukan halusinasi atau karangan cerita, bukan. Memang kita harus saling percaya dan juga jangan saling mengganggu gitu ya. iya, betul. Mungkin untuk podcast kali ini pesan dari Bunda sendiri, monggo bisa disampaikan Bunda nih pesan untuk penonton yang orang-orang awam ini ya, Iya. tentang makhluk-makhluk gaib atau bangsa jin. Iya, kita sebagai umat Muslim ya harus punya pegangan ya, karena kita terutama untuk kolbu kita jangan sampai kosong. Karena kita punya Allah ya, sebutlah nama Allah selalu bertasbih. Bahkan kan kayak tumbuhan, kayak hewan-hewan juga kan bertasbih menyebut nama Mhm. Allah. Lah, kolbu kita tuh jangan sampai kosong. Lah kalau kosong itu ya biasa diganggu makhluk lain kayak gitu. Kita tuh misalkan di mana-mana mau pergi kayak gitu tuh harus berdoa dulu. Itu wajib hukumnya ya, sunnah muakkad dianjurkan ya. Karena apa? Ketika kita dalam pikiran kosong, itu mudah sekali untuk diganggu. Kelalaian di situ kan. Setan kan suka orang yang lalai kan. Lah di situ masuk kadang. Entah itu godanya lewat apa gitu kan ada-ada aja. Nah, saran saya sih berdoa dulu kalau mau pergi. Mhm. Kayak gitu. Cukup ya. Ya. Oke guys, mudah-mudahan pesan dari Bunda Tija ini membawa manfaat untuk kita semua dan juga pelajaran kita semua. Jadi makhluk gaib, terus dunia nyata, makhluk astral, bangsa jin, ternyata mereka ini benar-benar ada dan kita harus saling menghormati dan jangan sampai saling mengganggu ataupun menantang. Karena mereka juga punya keilmuan masing-masing, kita juga punya keilmuan masing-masing. Jadi masalah keilmuan ini kan ada batasnya, jangan seolah-olah kita hebat atau sombong itu pasti kena fatalnya.
Oke, pokoknya kita saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri. Jangan sampai kita lewatkan. Kita akan selalu mengundang narasumber yang mempunyai kisah-kisah nyata, bukan kisah karangan belaka. Kita sudah buktikan dengan Bunda Atijah tentang makhluk gaib dari penunggu jembatan tersebut. Pokoknya teman-teman banyakin sholawat dan istighfar agar kita selalu selamat dunia dan akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sini saya pamit, Kang Jin Misteri, kisah misteri dari pelosok dunia.